Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membacakan berita dari Ganjar Pranowo yang kritik ya. Mungkin ini lebih tepatnya kritik untuk Pak Ganjar ya. Saya kutip dari wartaekonomi.co.id dengan judul UMP Jateng 1,9 juta, Ganjar Pranowo disentil. Buruh dan rakyat Jateng aja tak sejahtera, gimana mau jadi presiden? Warta Ekonomi News Worthy Jakarta. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi angkat suara soal UMP Jawa Tengah paling rendah secara nasional, yakni hanya 1,9 juta. Hal ini dinilai bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak mampu sejahterakan buruh dan rakyat di wilayahnya sendiri. Sehingga nasib bangsa Indonesia berpotensi berantakan jika dipimpin oleh Ganjar yang diyakini cuma bisa jualan pencitraan. Ini artinya Ganjar gagal sejahterakan buruh selama 2 periode sebagai Gubernur Jawa Tengah. Itu 2 periode loh. Dan itu di daerah tempat dia dilahirkan. Ujar Muslim dikutip Selasa 6 Desember 2022. Inflasi harga-harga kebutuhan hidup yang paling mendasar. Sehingga Ganjar gagal mesejahterakan buruh karena UMP di wilayahnya paling rendah. Apalagi Jawa Tengah juga merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi. Dari 2 indikator itu, ujar Muslim menunjukkan kegagalan Ganjar memimpin Jawa Tengah. Jadi aneh kalau yang usung Ganjar sebagai capres dan Ganjar ngotot capres yang didukung oleh sejumlah lembaga survei menjadi hal yang tidak masuk akal, tutur Muslim. Lanjut Muslim, jika Ganjar punya prestasi mesejahterakan rakyat miskin dan buruh selama menjadi gubernur, cukup rasional dijadikan sebagai modal sosial dan modal politik untuk dagangan dirinya sebagai capres. Jadi sebagaimana lembaga survei, tim relawan, tim ses, dan Ganjar sendiri, jangan tipu publik dengan pencitraan untuk maju sebagai capres. Berhentilah untuk capres karena tidak ada prestasi yang mau dijual, pungkasnya. Ya, mungkin lebih tepatnya ini adalah semacam kritik ya, untuk Pak Ganjar, untuk Mas Ganjar sendiri terkait dengan kepemimpinan beliau selama memimpin Jawa Tengah. Dan saya rasa itu adalah hal yang sangat wajar Muslim Arbi menyampaikan hal tersebut, mengingat pada saat ini beliau sangat ngotot untuk menjadi calon presiden di tahun 2024. Bahkan dalam pernyataannya beliau mengatakan siap untuk maju sebagai calon presiden di 2024, dan tak pelak hal tersebut dianggap melangkahi Ketua Umum PDI Perjuangan, sehingga pada saat itu beliau mendapat sanksi teguran ya. Beliau langsung dipanggil oleh Dewan Pimpinan Pusat, yaitu Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, untuk mendapatkan sanksi berupa sanksi teguran. Mengapa hal demikian? Karena diketahui bersama bahwa Jawa Tengah pada hari ini merupakan provinsi termiskin di Pulau Jawa, yaitu di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Itu diukur dari salah satu yang dapat dijadikan sebagai ukuran adalah banyaknya rakyat miskin. Di Jawa Tengah. UMP Jawa Tengah pada hari ini hanya 1,9 juta. Berbeda hanya lebih tinggi dari UMP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mencapai 2,3 juta sekian. Sekali lagi, karena beliau Ganjar Pranowo adalah calon presiden, bakal calon presiden yang meskipun belum dideklarasikan oleh salah satu parpol tertentu, saya pikir ini harus menjadi catatan ya, bagaimana beliau harus sukses dulu di Jawa Tengah, baru agar rakyat memiliki gambaran bahwa seandainya beliau Ganjar sukses di Jawa Tengah, maka Indonesia akan dijadikan seperti Jawa Tengah, tidak seperti pada hari ini. Inilah kritik bagi beliau untuk diperhatikan. Seandainya beliau terpilih menjadi calon presiden di kemudian hari, ya beliau harus lebih hebat lagi. Bukan harus, wajib itu. Wajib karena beliau adalah presiden. Ya boleh dibilang raja di Indonesia, yang berkuasa terhadap segala hal di
Indonesia ini, mulai dari politik, keamanan, hukum, dan lain sebagainya. Ini kritik bagi beliau. Begitu juga bagi calon-calon presiden yang lain. Misalnya bagi Pak Prabowo, ya, apa prestasi Pak Prabowo ketika menjadi Menteri Pertahanan? Apakah kemampuan sebagai background sebagai militer atau background sebagai Menteri Pertahanan itu seandainya beliau terpilih menjadi presiden di 2024, mungkinkah kemampuan di bidang pertahanan ini akan dimanfaatkan untuk bisa diandalkan untuk memajukan Indonesia misalnya. Mengingat ada juga kejadian yang terjadi ketika kejadian yang tidak mengenakan terjadi pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat ini, seperti tenggelamnya salah satu kapal selam Indonesia ya, yang menewaskan semua krunya, ya, yang menewaskan semua krunya. Itu menjadi kritikan juga buat beliau. Ya. Beliau juga pernah menjadi bagian dari Orde Baru. Itu salah satu kata sebagian orang itu mengapa Prabowo tidak sampai hari ini belum bisa menangkan kontestasi Pilpres. Salah satu alasannya ya karena beliau militer dan pernah menjadi bagian dari Orde Baru. Ya, ada dosa masa lalunya. Itu menurut kritik sebagian orang. Dan kritik-kritik yang lain. Begitu juga bagi Anies Baswedan. Ya. Seandainya beliau menjadi presiden di 2024, bagaimana PR yang beliau tinggalkan di Jakarta pada hari ini? Misalnya terkait dengan DP 0 rupiah yang belum juga menuai diimplementasikan. Ada banjir, ada macet. Nah, itu kan kritik-kritik seperti itu ya harus tetap disampaikan agar beliau ingat, agar beliau sadar bahwa menjadi presiden itu harus menjadi sempurna karena dia yang terbaik di antara 275 juta bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Itulah kritik-kritik yang perlu disampaikan kepada para presiden dan calon presiden kita, dan jangan menganggap kritikan adalah bukti ketidaksukaan seseorang kepada Anda. Bukan seperti itu. Kritik ini perlu untuk mengawasi kinerja Anda. Ya, kritik ini perlu untuk mengawasi kinerja Anda agar tidak timbul kesan di publik bahwa Anda adalah seorang pemimpin yang sewenang-wenang, seorang pemimpin yang otoriter, seorang pemimpin yang tirani. Sekali lagi, kritik yang disampaikan oleh kepada Pak Ganjar, kepada Pak Prabowo Subianto, kepada Anies Baswedan, itu tidak lain tujuannya adalah agar mesejahterakan rakyat, agar iklim demokrasi di Indonesia ini bisa hidup, ya, dengan jangan menganggap lawan, jangan menganggap orang yang tidak suka kepada Anda itu adalah sebagai lawan, sebagai musuh, sehingga harus dipenjarakan misalnya, seperti yang disampaikan oleh salah seorang BUMN kepada salah seorang petinggi di BUMN yang menyampaikan kepada Pak Presiden yang semacam mengadu domba lah antara rakyat dengan pemimpinnya, yang mengatakan bahwa yang tidak suka itu adalah musuh, sehingga mereka harus apalah gitu. Nah, sekali lagi Pak Ganjar, Pak Prabowo Subianto, Pak Anies Baswedan, kekurangan-kekurangan yang Anda miliki selama menjabat di posisi Anda itu harus menjadi catatan di kemudian hari, karena Anda bertiga merupakan putra-putra terbaik bangsa yang digadang-gadang akan menjadi, saya pastikan ya, mungkin ya, saya pastikan salah seorang dari Anda di 2024 akan terpilih sebagai pemimpin Indonesia. Mengapa? Karena Pak Jokowi tidak mungkin maju lagi. Sudah kesempatan beliau untuk menjadi presiden sudah habis, sudah 10 tahun, sudah 2 periode. Dan untuk diperpanjang saya pikir tidak mungkin juga, mengingat rakyat tidak menginginkan hal tersebut. Konstitusi juga melarang hal itu, ya, sehingga di 2024 pasti di antara yang tiga ini Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo Subianto akan menjadi pemimpin, the next president of Indonesia, akan menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Maka Anda harus Anda harus lebih baik dari presiden saat ini, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Sebab kalau Anda tidak lebih baik dari sekarang, atau bahkan lebih buruk misalnya, tentu hal tersebut adalah kerugian bagi bangsa Indonesia secara umum.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.